Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Hari ini kita di hari Selasa, ya, tanggal 22 November. Kita akan memulai pembelajaran hari ini. Sebelum itu saya minta bantuannya. Salah satu untuk mimpin doa, silahkan. Doa mulai. Selesai. Terima kasih untuk yang sudah memimpin doa, ya. Selanjutnya untuk memulai kegiatan pagi hari ini saya absen dulu, ya. Hadiran siswa-siswi apakah sudah hadir semuanya? Sebentar. Untuk yang pertama, Dava Jivan Agustian. Hadir. Dimas Danang Ardiansyah. Harun Al-Rasyid. Khairul Ikhwan. Rangga Wibowo. Zuhri. Enggak ada. Oke, berarti yang hadir 1, 2, 3, 4, 5, 10 anak, ya. Terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini. Kita lanjut pada materi. Ya, sebelum itu dari pertemuan minggu kemarin, apakah masih ada yang perlu ditanyakan lagi enggak? Kemarin di minggu kemarin kita pertemuannya adalah melakukan aplikasi sederhana menggunakan server. Oke, di sistem kendali nanti intinya adalah ada input, ada proses, dan ada output yang dikendalikan. Kalau kemarin di aplikasi sederhana kita cuma membuat program bagaimana nyalakan LED di 7 segmen, bagaimana dia bisa berinteraksi menjadi angka atau menjadi huruf. Ya, hari ini nanti ada beberapa tahapannya lagi, ya. Dilihat dulu. Nah, selanjutnya saya punya satu kata motivasi dulu. Barang siapa yang tidak mau merasakan pahitnya belajar, maka ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Itu adalah salah satu kutipan dari Imam Syafi'i rahimahumullah, bahwa belajar itu penting kalau sampean ingin sesuatu. Kalau sampean nggak ingin sesuatu, ya nggak usah belajar aja. Nikmati itu. Apalagi kalau sampean ingin uang, ya. Kalau ingin pekerjaan, maka belajar dulu. Nggak ada pekerjaan itu turun berdasarkan kemampuan sampean, nggak ada. Tapi berdasarkan kemampuan ada sampean, maka itu akan timbul suatu pekerjaan yang akan timbul dari sampean. Apakah itu nanti ikut orang, atau sampean buat pekerjaan sendiri. Itu kan bisa saja kan? Contoh kalau ikut orang sama ikut di pabrik, ya ikut di teknisi orang atau seperti apa. Kalau sampean ingin buat sendiri kan bisa, kita berusaha buat servis sendiri. Ada yang punya kemampuan buat mikrokontroller jadi apa ya, digunakan seperti itu. Ya, jadi belajar itu tetap utama, ya, tetap semangat dalam pembelajaran. Oke, untuk peta konsepnya hari ini kita di sistem kendali. Intinya ada dimasukkan, kontrol rata kendalinya, dan keluaran. Berarti ada input, ada proses, ada output. Maka nanti kita proseskan mikrokontrollernya Arduino Uno sebagai diproses. Bagaimana kita ngontrolnya sebagai proses. Tujuan pembelajaran hari ini kita fokus 2. Melalui pengamatan ceramah dari guru dan video, peserta didik dapat mengklasifikasikan sistem kendali pada Arduino Uno. Ya. Yang kedua, melalui diskusi, peserta didik dapat menganalisis sistem kendali Arduino Uno dengan baik dan Terus besok, ya nanti siang, kita akan melakukan praktikum. Melalui praktikum, peserta didik membuat program aplikasi sistem pengendali Arduino Uno dengan Berarti ada 3 tahap nanti yang perlu kita laksanakan, ya berdasarkan kualifikasi tersebut. Ya, berarti hari ini nanti beberapa poin masih tak jelaskan dasar, ya. Terus dari sumber bahan ajar kemarin, apakah sudah dibaca semuanya? Sudah? Paham ya? Ada yang sudah, ada yang belum. Oke, untuk itu kita akan laksanakan pretest dulu. Ya, silakan dibagikan.
Tolong dijawab ya. Jangan lupa dikasih nama. Kasih belakang. Selesai? Selesai semuanya ya? Bisa dikumpulkan? Terima kasih atas pengerjaannya dengan bagus. Ya, kita lanjut pada materi. Sebelum materi ini saya tampilkan di pra dulu, ada beberapa poin dulu nanti saya sampaikan. Hari ini nanti kita fokusnya di sistem kendali. Ya, tadi tak jelaskan ada input, ada proses, ada output. Nah, habis ini ada sebuah video yang menampilkan bagaimana sistem kendali itu berjalan dan dia itu berperan penting dalam dunia industri bagaimana. Saya contohkan ini dalam bentuknya pneumatik, ya. Dan nanti sampean punya pandangan itu pneumatik larinya kemana? Bukan larinya cuma maju mundur saja, ya. Kemarin di pelajaran sistem pengendalian elektronik kita udah belajar pneumatik sedikit ya. Tapi nanti outputnya kita cuma di Arduino, di 7 segmen nanti. Oke, bisa dilihat tuh videonya ini. Selamat datang di channel ini. Demikian pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan materi sistem kontrol elektropneumatik selanjutnya. Oke, ada pertanyaan? Ya, berarti sampean punya pandangan ya. Apa yang dimaksud dengan input, apa yang dimaksud sebagai output, ada sebagai proses. Ya, pneumatik adalah contoh sederhana kita sebagai output. Ya, nanti tak jelaskan ada macamnya, ada namanya sensor, ada namanya transducer, ada namanya akuator. Ya, kalau sensor itu larinya ke kayak apa? Contoh sensor yang Anda ketahui. Sensor suhu, ya. Sensor apa lagi? Sensor? Sensor apa? Sensor cahaya, LDR namanya, ya. Ada lagi sensor? Mesin cuci kok robot. Sensor apa lagi? Sensor tekan. Ini sensor infrared. Kalau sampean ke kantor ya, kalau ada suhu panas, dia akan membukakan pintu. Itu namanya infrared. Sistem kerjanya seperti itu. Kalau orangnya mati, dia nggak akan membukakan pintu. Mengapa? Karena suhu badannya tidak memenuhi. Ya. Beda kalau sampean di sana nyalakan kompor, buka terus di sana. Kan suhu panas kan? Iya kan, yang dicari kan. Ada lagi namanya sensor itu sensor mendeteksi putaran. Apa sensor mendeteksi putaran? Potensiometer. Potensio kan sama putar kan? Itu namanya rotary sensor. Ya. Nah, sensor itu dasarnya cuma dari 3. Ya. Bisa terbuat dari tahanan, atau jadi kapasitor, atau jadi dari induktor. Kalau yang induktor ya kayak ultrasonik tadi. Kalau dari kapasitor itu kayak mic, ya kondensatornya mic itu, ya itu kan mendeteksi suara kita kan. Nah, dia mendeteksi suara kita terus keluarnya jadi sound itu. Ada lagi yang menggunakan tahanan kayak LDR, ada kayak LM, ada kayak PTC, NTC, itu tahanan semuanya. Ya. Ada lagi yang berbentuknya kayak apa? Push button, itu juga tahanan. Nah, maka dari itu sampean harus memahami apa yang dimaksud input, ada yang dimaksud output. Kalau input ya macamnya kayak tadi. Tadi di video kan sudah dijelaskan. Ada barang jalan, ya dia memilah. Kalau warnanya kuning, dia dipindah ke sini. Kalau warnanya merah, dipindah ke sini. Nah, maka itu harus ada pengkondisian. Ya, pengkondisiannya bagaimana? Berarti kalau dipantulkan cahaya, contoh warna putih ya. Kalau mantulnya kembali merah, maka dia akan deteksi itu warna merah. Itu ada nama sensornya nanti. Ya, kapan-kapan kita akan belajar seperti itu. Hari ini
kita fokusnya adalah kita membuat sebuah counter. Ya, counter itu apa? Counter adalah alat penghitung. Kalau sampean ingin dikir ya, kalau dikir kan beli alatnya ya. Nah, sekarang kita buat sendiri bagaimana? Kita muatkan outputnya, kemarin kita sudah belajar 7 segmen ya. Kita akan menggunakan 7 segmen sebagai outputnya. Berarti LED itu sebagai output, ya. Dia mendeteksi tampilan warnanya. Nah, terus maka dari itu nanti sama harus mengondisikan kendalinya input tiap masukan dari push button itu menjadi perubahan nilai di LED 7 seg. Ya, itu yang kita akan bahas. Di media pembelajarnya udah tak cek satu-satu, udah ada semuanya. Tinggal sampean menyesuaikan ya, sampean jawab sesuai dengan kondisinya. Oke, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Export binary di Arduino Uno. Program dia. Scat, terus kan udah scat, export binary. Nah itu. Sudah, buka Proteusnya. Klik itunya. Nah, klik ininya. 2 kali. Nah, masukkan itu. Yang ini loh. Enggak. Cari loh. Nah, cari filemu tadi sama simpen di mana? Arduino-nya. Ayo. Kalau sudah programnya ya. Berarti hari ini kita lanjut terakhir salah satu bisa memimpin di sini dibacakan secara gambar sederhana program tersebut bekerja bagi apa? Ayo, Dimas silakan sini. Iya jelaskan ya. Dasarnya adalah di sini adalah penjabaran ya. Berarti kalau sampean udah mengetik programnya dengan benar, insya Allah program itu akan berjalan dengan benar. Makanya di sini saya jelaskan mana yang disebut sebagai input. Push button sebagai proses Arduino Uno. Sebagai output adalah 7 segmen. Berarti ada 3 pilar yang sudah dikendalikan. Ada sebagai inputnya apa, pengendalinya mana, dan outputnya A. Oke, cukup? Ditutup dulu. Silakan media pembelajarnya dikumpulkan di depan. Nanti yang belum diselesaikan di rumah ya.
Oke, terima kasih, media pembelajarannya sudah selesai ya. Kita sudah melaksanakan presentasi tadi sedikit ya. Terus kita akan melaksanakan post test. Ya. Post test soalnya lembar jawabannya silakan dibagikan kembali. Kita akan melaksanakan post test, silakan dijawab ya dengan kemampuannya masing-masing. Oke, 10. Yang sudah bisa dikumpulkan ke depan. Oke, refleksi pembelajaran hari ini. Ada yang bisa menyampaikan? Ya, hari ini kita sudah belajar sistem kendali ya. Tapi tetap arsitekturnya dari mikrokontrolernya Arduino kita nggak boleh lepas ya. Tetap itu berkaitan, termasuk prinsip kerjanya, bagaimana kita transfer, bagaimana kita membuat hexa tadi ya. Itu sudah dijelaskan di materi debugging sebelumnya. Terus untuk komponen pendukung ya, ada sebagai inputnya apa, itunya apa. Tetap bahasa pemrogram. Di bahasa pemrograman masih ada kesusahan nggak? Bisa ya? Tadi di materi kita ada beberapa poin. Intinya ada posisi perulangan, ada posisi ambil data ya. Itu adalah contoh bagaimana kita membuat segmen dengan yang kemarin. Bedanya kalau tadi kan kita ambil data ya. Berarti ambil data yang angka yang di atas itu untuk mengambil datanya. Angka 1 di model di mana, 2 di mana, itu seperti itu. Kalau yang kemarin kita menganalisasi tiapin ya. Tiapin nilainya apa, pakai delay ya. Hari ini kita fokusnya pakai di perulangan. Terus untuk kesimpulan, ada pertanyaan? Fokusnya kesimpulan tetap ya. Sesuai Arduino, terus komunikasinya menggunakan RS3, code programnya sesuai dengan itu tadi. Ya, harus ada di compile dan harus di-upload. Untuk softwarenya Arduino ya, masih tak ingatkan lagi. Jangan buat program itu ditumpuk-tumpuk aja. Buat file new aja, nanti biar sampean tidak terganggu dengan program yang lama bisa digunakan kembali. Ya, berarti harus di-save, kan enak kan sampean punya file data. Berarti kalau nanti kita dibutuhkan di masyarakat butuh file data nyalakan LED, kita udah ada filenya, ya nggak usah ditumpuk-tumpuk aja, namanya tetap satu. Ya, makanya di sini kan harus tak bedakan kan. Buat file baru kita klik ulang, ya copy paste juga nggak apa-apa, tinggal nanti posisinya itu adalah save-nya sampean. Kalau semua nanti kita membuat program tinggal di save, tinggal di transfer kan mudah, ya. Bukan kita ngulang-ulang tadi. Karena file itu nanti akan tumpuk-tumpuk terus. Ya, disesuaikan. Ya, masih tak ingatkan kembali. Terus untuk nanti habis istirahat, ya, kita akan melaksanakan praktikum. Nanti kita fokusnya langsung kita praktek, ya. Program yang belum selesai, tolong pas waktu istirahat diselesaikan. Ya, nanti tinggal sampean cuma fokus di merangkai dan tinggal di transfer, tinggal dicoba. Ya, berarti seperti itu. Habis ini masih ada waktu sekitar 30 menit, boleh istirahat dulu ya. Jangan lupa makan ya. Habis itu jam 10 nanti kita masuk kembali untuk pertemuan kedua di praktikum. Tujuannya ini. Melalui praktikum, Pradi dapat membuat program aplikasi sistem pengendali dengan Arduino dengan ya, dari sebelumnya. Ada pengetahuan lagi? Cukup? Bahan adanya habis ini boleh dibawa pulang aja nggak apa-apa. Dibuat bacaan ya. Ya. Terus untuk yang medianya disesuaikan. Tadi yang berhasil untuk pemrogramannya 2 kelompok ya. Kelompok 2 dan kelompok 3. Yang lainnya menyesuaikan belum ya. Berarti kecepatan mengetik data dan lain-lainnya kurang ya. Cukup ya? Untuk sebelumnya bisa mimpin doa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya. Cukup sekian dari saya untuk hari ini. Nanti habis istirahat jangan lupa ya
Bila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.